Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Heni Suhaini di my channel. Jangan lupa subscribe, like dan share serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik saya selanjutnya. Baik teman-teman, kali ini saya ingin sharing tentang 4 pilar sukses yang selama ini saya sudah jalankan sendiri. Nah, 4 pilar sukses ini adalah ilmu dari guru saya di IIBF, Indonesian Islamic Business Forum, yang kemudian saya mempraktekannya sendiri dan alhamdulillah sangat kelihatan perubahannya dalam kehidupan pribadi saya maupun sangat terpengaruh terhadap perubahan finansial keluarga saya. Apa itu 4 pilar sukses itu seperti apa sih? Nah, pasti teman-teman penasaran semua dan tidak sabaran untuk mengetahui apa sih 4 pilar sukses ini. Nah, yang pertama adalah membangun diri, yang kedua membangun keluarga, yang ketiga membangun bisnis, dan yang keempat adalah membangun umat bangsa dan negara. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana saya membangun diri sehingga begitu banyak perubahan yang saya rasakan di diri saya maupun di keluarga saya maupun terhadap finansial ekonomi saya pribadi. Dulu ketika saya belum membangun diri, belum saya membenahi diri, mungkin waktu itu saya masih mendapatkan juga penghasilan, tapi penghasilan itu ada-ada saja jalannya keluar, habis begitu saja dan tidak mampu melihat apa hasil dari penghasilan saya waktu itu. Dan waktu itu juga sebelum saya membenahi diri, saya juga sangat merasa gelisah, punya duit tapi perasaan gelisah, dan keluarga juga sangat berantakan, sering ribut sama suami, sama anak, dan ada saja penyebab sekecil apapun terkadang memicu sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga saya juga. Alhamdulillah setelah saya belajar ke Indonesian Islamic Business Forum dan tahu 4 pilar sukses ini, yang pertama saya lakukan adalah pilar pertama, yaitu bagaimana membangun diri saya. Alhamdulillah saya mulai membenahi diri saya yang dulu mungkin masih jauh dari keagamaan. Mulai saya belajar membenahi diri, mulai saya belajar yang dulu tidak menutup aurat, mulai saya menutup aurat yang berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, bagaimana seorang muslimah berfashion, yang ya memang pada awalnya sangat-sangat berat. Jadi saya berproses mulai dulu memakai hijab, meskipun ya masih sering memakai pakaian yang ketat, tapi itu adalah proses menuju kita membenahi diri. Nah, setelah pakaian sambil berjalan juga mulai dari sikap-sikap saya yang kurang baik, mungkin terhadap suami saya, terhadap anak saya, terhadap teman, terhadap keluarga yang lain, mulai saya membenahi. Jadi saya mulai menyikapi segala sesuatu dengan kesabaran dan mulai menginstal pikiran saya dengan hal-hal yang positif. Saya berusaha membuang hal-hal negatif yang menghinggapi pikiran saya, dan saya selalu mengisinya dengan pikiran-pikiran positif. Alhamdulillah perubahan itu sangat luar biasa terjadi pada diri saya. Kemudian saya belajar bersabar, belajar berproses dan bersabar ketika saya mengetahui ada orang yang berusaha untuk bercerita tidak baik tentang saya syukuri. Alhamdulillah saya mensyukuri. Itu artinya saya memang belum baik, jadi saya yang harus lebih keras lagi untuk
lebih membenahi diri lagi. Ketika orang menceritakan hal yang tidak baik, biasanya kan kita selalu emosi juga dan pingin membalas apa yang mereka lakukan. Tapi dengan saya berusaha untuk mempraktekkan pilar pertama, saya berusaha melawan rasa-rasa emosi yang tentunya kita sebagai manusia biasa pastikan emosi jika kita diceritain orang, ketika kita mau dijatuhin orang pasti akan marah. Tapi saya berusaha mengontrol emosi saya, berusaha bersabar, berusaha berpikiran positif dan menyandarkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu perlu berlatih teman-teman. Tidak mudah, tidak instan. Kita harus berlatih. Jika kita dicoba dengan teman yang membuat kita kesel, dongkol, marah, itu adalah latihan buat kita bagaimana kita membenahi diri yang lebih baik. Jangan salahkan mereka, karena itu adalah ujian bagi kita, latihan bagi kita bagaimana kita bersabar untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang sabar, manusia yang mau berproses. Insya Allah akan hasilnya akan diberikan lebih baik sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu teman-teman, karena memang juga sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah mampu membenahi diri, kita pelan-pelan bagaimana kita membangun keluarga kita. Dulu yang mungkin saya sebagai seorang istri yang juga masih menyepelekan mungkin suami, yang suka memarahi anak, yang suka ngomel. Nah, saya belajar untuk menghadapi segala sesuatu yang membuat saya mungkin bisa emosi, mungkin membuat saya bisa ngomel. Saya mampu meredam itu karena saya ingin memperbaiki keluarga saya. Jadi saya lebih banyak bersabar. Saya yang sudah dapat ilmunya, maka saya lah yang lebih banyak bersabar menghadapi anak, maupun jika suami memberikan sesuatu yang memang mungkin kurang menyenangkan bagi kita. Saya belajar bersabar untuk menghadapi semuanya. Dan saya memberikan contoh dengan keteladanan, sikap yang baik kepada anak-anak, yang dulu kalau ada sesuatu kesalahan dilakukan anak saya langsung marahi. Ini saya rubah bagaimana saya mendekati putri saya dan membimbing saya dan memberikan contoh dengan kasih sayang, dengan penuh lemah lembut. Begitu juga terhadap suami saya. Alhamdulillah memang sih nggak instansi hasilnya saya mampu seperti itu, tapi dengan kesabaran dan mau berproses, insya Allah kita akan mampu melakukannya. Dan apa yang terjadi teman-teman, ketika itu sudah terbangun, jalan-jalan menuju sukses kita akan terbuka lebar. Akhirnya case demi case saya dapatkan dari usaha saya yang dulunya tidak punya modal, tapi alhamdulillah saat ini kita mampu mempunyai omset ratusan juta dengan modal yang sangat kecil. Dan alhamdulillah ini adalah usaha yang dijalankan dari rumah, biaya operasional kurang, tidak perlu kemana-mana, cukup di dalam ruangan saya. Ini adalah kamar saya, disinilah saya bekerja, membangun usaha saya lewat online, mendildilkan usaha lewat online dan menciptakan case dari sini teman-teman. Di luar sana juga ada pegawai yang menghandle orderan, yang mengerjakan teknik-teknik usaha saya. Alhamdulillah itulah ketiga dua tadi yang sudah terbenahi, dan akhirnya bisnis mengikut teman-teman. Yang tadinya mungkin sebelum saya membenahi bisnis usaha apapun yang saya jalankan selalu menemukan jalan buntu, tidak ada perkembangan. Akhirnya saya
menyerah, bosan, dan akhirnya berhenti sampai di situ. Nah, itulah. Dan mungkin teman-teman di luaran sana banyak yang mengalami, kok saya sudah belajar kemana-mana, sudah belajar teknik jualan, sudah belajar bisnis, sudah saya punya produk yang sangat bagus, teknik marketingnya juga sudah luar biasa, online-nya juga sudah keren, sudah masuk di halaman satu Google, menguasai Maps, dan semua sosial media sudah dikuasain semua. Tapi kok segini aja hasilnya, kok tidak ada perkembangan dalam pengembangan usaha saya, kok masih saya tetap di level penjual, tidak up ke level seorang pengusaha. Nah, itulah tadi kuncinya teman-teman. Yang pertama, membangun diri dulu, yang kedua membangun keluarga, kemudian kita membangun bisnis. Nah, membangun bisnis itu juga butuh ilmu yang sangat luar biasa. Kita harus mampu menemukan guru mentor kita yang memang ahli dalam berbisnis. Kalau saya pribadi, saya banyak bersilaturahmi ke pelaku-pelaku usaha yang memang sudah sukses di usahanya, yang mampu memperlihatkan secara lisan dan kenyataan. Saya banyak bersilaturahmi ke mereka. Alhamdulillah, dari ilmu-ilmu mereka saya terus berjuang bagaimana membangun bisnis saya yang saya tidak punya modal, sehingga di situasi pandemi ini saya masih mampu menciptakan cash. Alhamdulillah, di saat pandemi begini, alhamdulillah kita tidak terdampak. Usaha kami terus berjalan, bahkan justru omset kami naik di saat pandemi begini. Nah, yang keempat adalah, pilar yang keempat adalah membangun umat, bangsa dan negara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita bukan cuma mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga. Kenapa kita harus berbisnis? Karena supaya kita mengambil peran tanggung jawab untuk membantu sesama. Nah, beberapa bencana yang melanda negeri kita, baik bencana alam yang seperti terjadi di Palu maupun baru-baru ini di Masamba. Nah, alhamdulillah dengan saya mempunyai bisnis, saya bisa terjun langsung untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Terjun langsung ke Palu, terjun langsung kemarin ke Masamba. Itulah bagaimana kita berbisnis supaya kita mampu mengambil peran tanggung jawab untuk membantu sesama. Nah, mungkin sekian sharing saya pagi ini, dan semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan bagi teman-teman, dan insya Allah pasti akan ada hasilnya, karena bisnis juga kita harus mampu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu teman-teman, sebelum fundamental ini terbangun, jangan harap bisnisnya akan kuat. Pasti akan ada saja masalah dalam bisnis yang membuat kita drop, membuat kita semangat kita drop, sehingga kita tidak melanjutkan apa yang kita sudah rencanakan. Sekian dari saya Heni Suhaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.